pagi, perkenalkan nama saya Jenny dan teman-teman saya Ridwan Maulana, Indah, Dandi Harisa Putra, Ririn Putri, Ayu Lestari, Ade Irfan, Nita Oktaviani, serta Januari Rizky Ramadan. Kami dari kelompok 4 dan kami akan mempresentasikan mengenai manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita masuk ke pokok materi pembahasan, sini saya akan sedikit membahas mengenai latar belakang dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Baiklah, manusia sebagai sumber daya pada mulanya diartikan tenaga kerja manusia ditinjau secara fisiknya saja. Dengan kemampuan fisiknya, manusia berusaha mengambil manfaat materi yang tersedia di lingkungannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak sedikitnya jumlah penduduk serta unsur-unsur yang berkaitan dengan jumlah dalam batas tertentu merupakan potensi dalam bidang pembangunan. Dengan jumlah penduduk yang banyak merupakan sumber daya manusia untuk melakukan pembangunan. Bangsa yang sedang membangun melalui pembangunan nasional yang berusaha meningkatkan hasil dari segala bidang kehidupan. Pembangunan nasional akan lebih bermakna sejauh pembangunan itu mampu mewujudkan tujuan hakiki kebudayaannya. Sumber daya manusia sendiri sebagai pendukung pembangunan adalah perilaku produktif dari manusia dalam bentuk tindakan nyata, sikap, dan pengetahuan yang konduktif bagi terjadinya perubahan-perubahan dalam tradisi, sikap, dan pikiran dalam menghadapi hari depan dan perubahan dalam arti pembaharuan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembangunan, suatu wilayah atau negara perlu diketahui keadaan sumber daya manusianya yang ada di suatu wilayah tersebut dan pembagian pelaksanaannya. Sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Sumber daya manusia menggunakan sumber-sumber daya lain yang dimiliki oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Mesin-mesin berteknologi canggih sekalipun tidak akan ada artinya jika sumber daya manusia menjalankannya tidak berkualifikasi untuk mengerjakannya. Demikian juga dengan sumber daya informasi. Sebaik dan selengkap apapun informasi yang diterima oleh suatu organisasi, tidak akan berarti apa-apa apabila kualitas sumber daya manusia yang ada tidak mampu menerjemahkannya menjadi informasi yang berguna bagi perkembangan dan kemampuan organisasi tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya. Sumber daya manusia adalah penduduk yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan terhadap usaha mencapai tujuan organisasional. Dalam ilmu kependudukan, konsep sumber daya manusia ini dapat disejajarkan dengan konsep tenaga kerja yang meliputi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yang bekerja disebut dengan pekerja. Dari presentasi kita ini akan membahas mengenai yang pertama ada pengertian sumber daya manusia, yang kedua komponen data dalam sumber daya manusia, yang ketiga fungsi dan tujuan sumber daya manusia, yang keempat manfaat pengelolaan sumber daya manusia, dan yang kelima serta bagaimana pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia. Baik, di sini saya ingin menjelaskan pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sendiri merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif. Nah, dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi yang mengelola sumber daya alam atau SDA. Sumber daya manusia atau SDM merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain. Manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisien organisasi atau perusahaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Saya Ririn. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk materi lanjutan dari rekan saya Ayu yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang sumber daya manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang data-data sumber daya manusia untuk meningkatkan dan mengelola sumber daya manusia dalam mengembangkan suatu usaha. Nah, yang pertama di sini yaitu ada untuk kualitas pekerjaan dan inovatifnya. Yang kedua, kejujuran dalam bekerja. Yang ketiga, sikap dalam bekerja. Yang keempat, kehadiran dalam bekerja. Yang kelima, untuk keandalan dalam bekerja. Yang keenam, inisiatif dan kreatif. Yang ketujuh, tanggung jawab dalam bekerja. Yang kedelapan, pengetahuan tentang pekerjaan dalam suatu perusahaan. Yang kesembilan, pemanfaatan waktu dalam bekerja. Nah, selanjutnya untuk materi yang akan kita bahas yaitu tentang fungsi dan tujuan sumber daya manusia yang akan dijelaskan oleh rekan saya Devan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Irfan. Saya akan langsung membahas tentang fungsi pengadaan tenaga kerja di dalam mata kuliah sumber daya manusia atau MSDM. Yang pertama, fungsi pengadaan tenaga kerja meliputi kegiatan penentuan kebutuhan tenaga kerja, baik mengenai mutu maupun jumlahnya, mencari sumber-sumber tenaga kerja secara efektif dan efisien, mengadakan seleksi terhadap para pelamar, menempatkan tenaga kerja dengan posisi yang sesuai, dan memberikan pendidikan serta latihan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas bagi para tenaga kerja baru. Yang kedua, fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Fungsi pemeliharaan tenaga kerja mencangkup pelaksanaan program-program ekonomis maupun non-ekonomis yang diharapkan dapat memberikan ketentraman kerja bagi pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan penuh konsentrasi guna menghasilkan prestasi kerja yang diharapkan oleh organisasi. Nah, saya juga akan menjelaskan beberapa tujuan manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Tujuan manajemen MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Selain itu, tujuan pengembangan sumber daya manusia menurut Martoyo 1992 adalah dapat ditingkatkannya kemampuan keterampilan dan sikap karyawan atau anggota organisasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran program atau tujuan organisasi dalam perusahaan tersebut. Tentunya di SDM juga ada manfaat pengelolaan sumber daya manusia yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dandi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan manfaatnya. Manfaat pengembangan sumber daya manusia. Poin pertama, meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas ini dengan mengikuti kegiatan pengembangan. Berarti pegawai juga memperoleh tambahan keterampilan dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pelaksana pekerjaan mereka. Dan poin yang kedua, meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja. Meningkatkan fleksibilitas ini dengan semakin banyaknya keterampilan yang dimiliki pegawai, maka akan lebih fleksibel dan mudah untuk menyesuaikan diri dengan kemungkinan adanya perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. Misalnya, organisasi ini memerlukan pegawai dengan kualitas tertentu, maka organisasi tidak perlu lagi menambah pegawai yang baru. Dan poin yang ketiga, meningkatkan komitmen karyawan. Meningkatkan komitmen karyawan ini dengan melalui kegiatan pengembangan, pegawai diharapkan akan memiliki persepsi yang baik tentang organisasi. Secara tidak langsung akan meningkatkan komitmen kerja pegawai serta dapat memotivasi mereka untuk menampilkan kinerja yang baik. Dan poin yang keempat, mengurangi
turnover dan absensi. Mengurangi turnover dan absensi ini bahwa dengan semakin besarnya komitmen pegawai terhadap organisasi akan memberikan dampak terhadap pengurangan tingkat turnover absensi. Sekian dan terima kasih, dan dilanjutkan oleh Saudara Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diarani dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia sendiri, terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu pengelolaan SDM melalui mutasi. Mutasi adalah kegiatan dari suatu pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya yang dianggap setingkat atau sejajar. Yang kedua yaitu pengelolaan SDM melalui promosi. Pengelolaan SDM melalui promosi yaitu kenaikan jabatan yang lebih tinggi, baik kekuasaan maupun tanggung jawab dari suatu struktur organisasi perusahaan. Yang ketiga yaitu pengelolaan SDM melalui motivasi. Motivasi adalah suatu perangsang atau dorongan bagi karyawan agar bekerja lebih giat dan produktif. Motivasi dapat berupa inspirasi, semangat, dan dorongan kepada karyawan agar dapat bekerja dengan baik sesuai keinginan perusahaan. Yang keempat yaitu pengelolaan SDM melalui actuating. Untuk melaksanakan perencanaan SDM perlu diadakan tindakan actuating atau pergerakan. Ini semata-mata ditunjukkan untuk mendapatkan SDM yang penuh disiplin, taat, patuh dalam melaksanakan pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Oktaviani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis jabatan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan analisis jabatan, ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, analisis jabatan dilaksanakan untuk mengetahui atau memahami tugas dan tanggung jawab pemilik jabatan tersebut dan kontribusi hasil jabatan tersebut terhadap pencapaian atau tujuan organisasi. Objek dari penelitian analisis ini adalah jabatan itu sendiri, bukanlah pemangku jabatan atau yang pemilik jabatan tersebut. Walaupun data yang diperoleh dari si pemegang jabatan melalui pengamatan, wawancara, ataupun kuesioner atau angket, produk yang menjadi hasil analisis jabatan adalah berupa uraian jabatan atau spesifikasi jabatan. Administratif. Fungsi ini erat hubungannya dengan dokumen yang berhubungan dengan fungsi kontrol dan pengendaliannya. Yang kedua ada fungsi maintenance, bagi perusahaan untuk mempertahankan sumber daya manusia dalam karirnya di masa yang akan datang dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Januari Rizky Ramadan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membacakan presentasi video. Cara memotivasi sumber daya manusia. Poin yang pertama, melakukan pendekatan emosional terhadap para karyawan. Kedekatan emosional antar seorang pimpinan dan bawahan yang profesional akan membuat seorang bawahan merasa lebih nyaman saat berinteraksi. Kenyamanan akan menumbuhkan hubungan yang baik, dan hubungan baik tersebut bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap perusahaan. Kecintaan dan rasa memiliki akan membuat seseorang memiliki motivasi kerja yang baik terhadap perusahaan. Untuk poin yang kedua, motivasi karyawan dibangun didasarkan pada contoh suri tauladan. Keteladanan meliputi keteladanan sikap, moral, kinerja, kecerdasan, dan sebagainya. Motivasi akan terbangun kuat apabila seorang pimpinan memiliki hal yang memang pantas untuk ditularkan kepada para karyawan atau bawahan. Untuk poin yang ketiga, melibatkan karyawan atau bawahan untuk memberikan usul, ide, saran bagi pengembangan sebuah perusahaan. Motivasi karyawan akan terbangun apabila ia diberi kesempatan untuk menyampaikan ide, gagasan, atau saran yang membangun bagi perkembangan perusahaan. Memberikan kesempatan menyampaikan ide, saran, dan gagasan tersebut juga akan membuat kualitas sumber daya manusia perusahaan semakin berkembang. Bisa jadi usul atau ide mereka lebih cemerlang dan baru dibanding apa yang Anda pikirkan. Untuk poin yang keempat, menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan, serta misi mulia apa sebenarnya yang ada di perusahaan untuk masyarakat. Melakukan bisnis usaha tidak semata-mata ditunjukkan untuk kepentingan profit pribadi pemilik perusahaan, namun juga memiliki misi kebermanfaatan terhadap masyarakat. Pelayanan bisnis usaha yang baik terhadap konsumen perlu dibangun pada karyawan agar motivasi karyawan dalam bekerja tidak hanya untuk kepentingan pribadi, namun juga untuk manfaat kehidupan masyarakat. Untuk poin yang kelima, pelatihan manajemen. Tujuan diadakan pelatihan yang diselenggarakan organisasi atau perusahaan terhadap SDM karena menginginkan adanya perubahan dalam prestasi kerja SDM
sehingga dapat sesuai dengan tujuan perusahaan. Untuk poin yang keenam, kondisi kerja. Kondisi kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi karyawan. Dengan motivasi yang tinggi, maka kinerja suatu perusahaan dapat meningkat, bahwa produktivitas akan meningkat sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Selamat pagi teman-teman semua, saya Ridwan Maulana. Di sini akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang sekarang sudah berada di bab 3 penutup. Jadi berdasarkan kesimpulan di atas dapat dijelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan potensi yang ada di dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan juga transformatif, yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang ada di dalam dirinya untuk meningkatkan SDM di dalam perusahaan. Lalu di sini ada komponen atau data-data SDM untuk meningkatkan dan mengelola SDM dalam mengembangkan usaha, yaitu ada 10. Yang pertama, kualitas pekerjaan dan inovatifnya. Yang kedua, kejujuran dalam bekerja. Yang ketiga, kehadiran dalam bekerja. Yang keempat, sikap dalam bekerja. Yang kelima, inisiatif dan kreatif. Yang keenam, bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Yang ketujuh, keandalan dalam bekerja. Yang kedelapan, pengetahuan tentang pekerjaan. Yang kesembilan, tanggung jawab terhadap pekerjaan. Yang ke-10, pemanfaatan waktu dalam bekerja. Nah, selanjutnya ada pengembangan SDM. Jadi pengembangan SDM itu adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi pegawai agar memiliki pengetahuan, keahlian, agar mereka mampu untuk mengerjakan apa yang menjadi instruksi atasan dalam sebuah perusahaan. Nah, lalu di sini ada juga dijelaskan. Ada fungsi pengelolaan sumber daya manusia, terdiri atas 2, yaitu atas fungsi pengadaan tenaga kerja dan juga fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Nah, tujuan SDM tersendiri adalah meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan, dan juga ada beberapa manfaat mengelola sumber daya manusia, yaitu mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk, meningkatkan produktivitas, meningkatkan fleksibilitas, dan yang terakhir adalah meningkatkan komitmen karyawan dan juga mengurangi turn off dan juga absensi. Nah, untuk pelaksanaannya, pengelolaan sumber daya manusia memiliki 3 pengelolaan. Yang pertama, pengelolaan SDM melalui promosi, pengelolaan SDM melalui motivasi, dan juga pengelolaan SDM melalui accounting. Nah, di sini kelompok kami bersepakat ada saran yang ingin kami berikan dalam makalah ini. Penulis menyarankan agar manajemen sumber daya manusia hendaknya dijalankan dengan sebaik-baiknya, mengingat begitu pentingnya peran dan fungsi sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan satu perusahaan atau organisasi. Nah, perkembangan psikologi manusia perlu menjadi perhatian utama. Jadi kita harus fokus terhadap psikologi karyawan-karyawan kita agar organisasi yang kita jalankan dapat berkembang dengan baik. Mungkin hanya ini saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena juga kami dalam proses belajar. Bila mana ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.